Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat pada perdagangan Rabu 10 Juni 2026 didorong oleh sentimen positif dari dalam negeri, terutama meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia. Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup penguat ke level 17.944 pada perdagangan di hari Rabu 10 Juni 2026. Penguatan rupiah didorong oleh sentimen positif dari dalam negeri, terutama meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia usai kenaikan suku bunga acuan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat pada perdagangan Rabu 10 Juni 2026 didorong oleh sentimen positif dari dalam negeri, terutama meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia setelah kenaikan suku bunga acuan. Mengutip data Bloomberg, rupiah di pasar spot menguat 0,63% secara harian dan ditutup di level 17.944 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu berdasarkan kurs JIS-DOR Bank Indonesia, mata uang Garuda terapresiasi lebih tinggi yakni 0,93% ke posisi 17.971 per dolar Amerika. Chief Analyst Do Financial Futures Lukman Leong menilai penguatan rupiah pada perdagangan kali ini terutama ditopang oleh faktor domestik. Menurutnya pelaku pasar mulai memiliki harapan besar bahwa Bank Indonesia masih berpeluang kembali menaikkan suku bunga pada periode mendatang untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Selain itu kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax juga dinilai memberikan sentimen positif terhadap pergerakan rupiah. Ia menambahkan tren positif rupiah berpotensi berlanjut pada perdagangan berikutnya selama tidak muncul tekanan besar dari faktor eksternal, terutama perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah maupun pergerakan harga minyak mentah global. Untuk perdagangan Kamis 11 Juni 2026, nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran 17.900 hingga 18.000 per dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak dunia melonjak hampir 2% pada perdagangan di hari Rabu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Iran apabila tidak tercapai kesepakatan damai antara kedua negara. Pernyataan itu muncul setelah Trump menuding Iran sengaja mengulur proses negosiasi perdamaian dan menegaskan Teheran harus membayar atas hal tersebut. Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 1,8% ke level 93,1 dolar per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menguat 2% ke level 90,03 dolar per barrel. Kenaikan harga minyak sedikit berkurang menjelang penutupan pasar setelah Trump mengungkapkan militer Amerika Serikat secara rahasia mengawal kapal-kapal yang membawa lebih dari 100 juta barel minyak melewati Selat Hormuz. Menurut Trump, operasi tersebut membantu menjaga stabilitas pasokan global dan mencegah lonjakan harga minyak yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya pemirsa dari bursa global, bursa Wall Street yang melemah tajam pada perdagangan di hari Rabu dengan ketiga indeks utama kehilangan lebih dari 1%. Tekanan terutama datang dari berlanjutnya aksi jual saham semikonduktor dan juga teknologi, sementara meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran menambah ketidakpastian di pasar keuangan. Pada perdagangan di hari Rabu, Dow Jones Industrial Average ditutup turun 1,87% ke level 49.918, S&P 500 turun 1,62% ke posisi 7.266 dan Nasdaq Composite yang anjlok 1,98% ke posisi 25.169. Sementara itu dari bursa Eropa yang nyaris tidak berubah pada akhir perdagangan di hari Rabu setelah bergerak fluktuatif sepanjang sesi. Investor menimbang kembali meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Iran sekaligus menanti keputusan Bank Sentral Eropa yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Stock 600 ditutup melemah 0,08% ke level 618,17. DAX Jerman turun 0,97% ke 24.195 dan CAC 40 Prancis yang turun 0,51% ke 8.161. Pemirsa, emiten CPO PT Dharma Satya Nusantara Tbk memutuskan untuk membagikan dividen senilai 498 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Keputusan tersebut diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada Selasa 9 Juni 2026. Dalam RUPST, pemegang saham menyepakati penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2025 yang di dalamnya termasuk pembagian dividen tunai senilai 498 miliar rupiah atau setara dengan 47 rupiah per saham. Sementara itu melansir laporan keuangan tahun buku 2025, perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 12,31 triliun rupiah
Raihan tersebut mencerminkan pertumbuhan pendapatan sebesar 21,69% secara tahunan. Positifnya raihan pendapatan turut mendorong kenaikan laba bersih, di mana laba bersih perseroan tercatat naik 37,93% year on year menjadi 1,84 triliun rupiah pada tahun 2025. Emiten produsen etanol PT Madusari Murni Indah Tbk mengalokasikan dana belanja modal sekitar 350 miliar rupiah pada tahun 2026. Melalui alokasi belanja tersebut, perseroan membidik peningkatan kapasitas produksi sekaligus efisiensi proses manufaktur. Emiten perusahaan etanol PT Madusari Murni Indah Tbk mengalokasikan belanja modal sekitar 350 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk meningkatkan kapasitas produksi etanol dan liquid CO2. Direktur PT Madusari Murni Indah Tbk Jose Gitan mengatakan, dana investasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas distilasi baru, lini produksi liquid CO2, boiler, serta sejumlah peralatan pendukung lainnya. Melalui investasi tersebut, perseroan membidik peningkatan kapasitas produksi sekaligus efisiensi proses manufaktur. Perseroan juga melihat peluang pengembangan produk etanol premium dengan spesifikasi yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri tertentu. Adapun salah satu segmen yang menunjukkan pertumbuhan permintaan adalah etanol berkualitas tinggi untuk industri kosmetik, parfum, dan farmasi. Perseroan menargetkan fasilitas baru mulai beroperasi secara bertahap hingga September 2027. Dengan tambahan investasi tersebut, kapasitas produksi etanol berbasis molase akan meningkat dari sekitar 80 juta liter per tahun menjadi 100 juta liter per tahun. Selain meningkatkan kapasitas etanol, perseroan juga memperluas bisnis liquid CO2 yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan dari industri makanan dan minuman serta manufaktur. Berbagai sumber untuk IDX Channel. PT Intiland Development Tbk memutuskan tidak membagikan dividen dari laba tahun buku 2025 dan keputusan ini diambil dalam RPS tahunan di tengah strategi perseroan memperkuat kondisi keuangan melalui penurunan utang dan efisiensi bisnis. PT Intiland Development Tbk membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 64,26 miliar rupiah pada tahun buku 2025. Dari jumlah tersebut sebesar 2 miliar rupiah dialokasikan sebagai dana cadangan wajib, sedangkan sisanya sebesar 62,26 miliar rupiah dicatat sebagai saldo laba. Sepanjang tahun 2025, Intiland berhasil menurunkan total utang sebesar 25% menjadi 3,08 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan melalui restrukturisasi utang, percepatan pelunasan, penjualan aset non-inti, serta pelunasan sejumlah kewajiban sukuk. Strategi deleveraging menjadi fokus perseroan untuk menjaga stabilitas usaha dan memperkuat struktur permodalan. Meski pasar properti tahun 2026 diperkirakan masih bergerak selektif, Intiland menilai peluang pertumbuhan masih terbuka terutama pada segmen perumahan dan kawasan industri. Perseroan menargetkan marketing sales sebesar 1,95 triliun rupiah tahun ini dengan fokus pada optimalisasi proyek berjalan, penjualan stok siap jual, serta pengembangan proyek baru secara hati-hati. Berbagai sumber IDX Channel.